Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Mizana Kholis dengan NIM 33322000047. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan project dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, bisa dilihat untuk tugas projectnya itu pertama kita mencari file PTS-HP di internet, boleh dari wilayah mana saja. Nah, kebetulan saya memilih wilayah Kota Bekasi karena kebetulan saya sendiri dari Bekasi. Setelah dipilih file PTS-HP-nya, kita ubah juga nih buat labeling sama simbologinya, dan jangan lupa font labelnya diganti warna merah. Setelah di labeling dan simbologi, kemudian kita hosting, kita tampilkan di web. Nah, itu bebas di mana aja. Nah, untuk hostingnya sendiri itu saya menggunakan GitHub. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke QGIS. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk file SHP-nya saya sendiri, saya itu nyimpen di dokumen, kemudian kuliah semester 7, mata kuliah Sistem Informasi Geografis, Kota Bekasi. Kemudian saya pilih buat administrasi desa. Klik 2 kali, nah muncul. Ketika sudah muncul, kita langsung aja buat labeling sama simbologinya. Klik kanan, properties. Oke, udah muncul nih. Nah, kalau udah muncul, kita langsung aja ke bagian label. Nah, kita pilih yang single label. Nah, kalau udah, itu value-nya kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kebetulan saya pengen nampilin nama-nama desa dari Kota Bekasi atau nama-nama kelurahan. Nah, untuk nama-nama kelurahan sendiri itu ada di value nama BJ. Nah, saya tahu dari mana value nama BJ nampilin nama-nama desa. Itu bisa kita lihat di atribut dari file SHP itu sendiri. Caranya gimana? Itu kita klik kanan, terus open attribute table. Nah, terus kita lihat nih. Nah, untuk nama BJ ternyata bener itu nampilin buat nama-nama desa atau nama-nama kelurahan. Kemudian ada juga nih buat nama-nama kecamatannya itu di buat value WADMKC. Nah, itu isinya ada kecamatan dari Kota Bekasi. Terus ada WADMKK itu kota, nama-nama kota. Oke, langsung aja. Jadi lanjut ke labeling yang tadi. Kita ke bagian properties lagi, kemudian label, single label, pilih value-nya. Saya pakai yang tadi nama-nama kelurahan, berarti kita pakai nama BJ. Kalau udah, kita ke teks. Nah, tadi instruksi dari UTS-nya itu fontnya diganti warna merah. Nah, kita ganti ini warna merah. Oke. Nah, kalau udah buat ukuran font, terus style fontnya kayak apa, itu bebas, sesuai selera kita aja. Nah, saya pakai yang defaultnya aja Open Sans, nggak saya ganti. Oke, kita apply. Nah, karena warna merah ini nyaru banget ya, walaupun nanti kalau kita ubah, saya mau ngasih sedikit highlight nih. Kita kasih outline dikit di luar fontnya, biar lebih menonjol nama-nama daerahnya. Nah, kita bisa pakai buffer nih, kita centang aja ke boxnya ini, kemudian kita apply. Nah, nanti muncul outline-nya nih kayak gini. Itu warna bisa kalian ganti ini kalian lah, selera kalian aja. Kemudian kita ke bagian simbologi. Nah, untuk simbologi itu kalau kita lihat instruksi dari UTS-nya, kita diminta buat mengkategorize atau mengkategori dari tiap-tiap daerahnya. Nah, kategori itu apa? Jadi nanti daerah di Kota Bekasi ini nih, yang tadinya warna merah sama semua, itu bakal beda-beda warnanya. Nah, gimana caranya? Kita ke bagian simbologi, kemudian ini kita ganti nih, jangan single simbol tapi categorize. Nah, setelah itu value-nya dipilih sesuai dengan yang kita pakai. Kita kan pakai nama BJ, jadi kita pakai nama BJ. Buat warnanya itu bebas, terserah kalian mau pakai warna apa. Nah, karena saya mau nyoba warna misalkan grey abu-abu, saya pengen tahu, terus kita classify biar ke detect lah istilahnya value dari nama BJ ini. Nah, udah muncul, terus kita apply. Nah, kalau udah muncul jadi seperti ini. Kayaknya saya pakai yang grey deh, jadi biar enak kelihatan gitu. Nah, udah. Jadi kalau udah muncul, coba kita cek dulu nih di peta dunia atau georeference. Coba kita cek buat georeference-nya. Nah, saya pakai buat georeferencing ini saya pakai
plugins dari OSM standar. Nah, itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk membuktikannya apakah benar sinkron daerah ini namanya Duren Jaya atau ini Bekasi Jaya, itu bisa kita ubah dikit aja di sini. Bagian properties lagi kita balik lagi, kemudian ke simbologi. Nah, kita ubah lagi nih ke simbol-simbol. Nah, dari situ coba kita pakai yang hash black, kita cek, kita apply. Bener gak nih, sinkron gak nih? Oh, ternyata sinkron. Bisa kita lihat nih, ini Bantar Gebang, di sini Bantar Gebang. Terus ada Padurenan, ini Padurenan. Ini ada Cimuning, ini Cimuning. Terus ada Mustika Jaya, ini dari Mustika Jaya. Ini ada Pengasinan, Margahayu. Ternyata udah sinkron guys buat kota Bekasinya ya. Kalau ke sana-sana itu maksudnya kabupaten. Kalau udah kita hapus aja buat peta map dunianya. Dan kita balikin lagi buat simbologinya biar enak gitu dilihatnya. Categorize dulu ya, random value nya dipilih, WJ. Ini ganti gray, coba apply. Oh ya, belum dikasih file, mohon maaf lupa. Kita apply, kemudian oke. Nah, oke, kalau udah lanjut buat webnya, web hostingnya. Kan udah nih, mapnya udah selesai, tinggal kita hosting aja website. Jadi kita web dulu nih, pencet nih. Oh ya, buat hosting webnya saya pakai plugin dari QGIS juga. Nama pluginsnya itu QGIS 2 Web, QGIS 2 Web. Nah, kita tinggal create map. Oke, udah nih. Nah, kalau udah, ini jangan lupa nih dinyalain ininya. Jangan no label. Kalau no label nanti nggak ada value-nya di sana. Jadi kita kasih label aja, inline label. Terus sampai bawah. Ada pilihan tuh. Nah, saya pilih label. Terus oke, dikit lagi. Nah, kalau udah tinggal kita ekspor nih. Nah, tinggal kita ekspor, kita taruh mana nih filenya. Ini hapus dulu aja kali ya. Udah nggak bisa, buat sini aja, nggak apa-apa. Saya buat file baru lagi aja. Itu folder percobaan saya. Fix. Oke, udah. Lanjut, select folder, kita update preview dulu. Kita cek. Nah, ternyata udah bisa, udah ditampilin petanya. Langsung aja kita ekspor. Oke, udah. Nah, ini buat tampilan istilahnya lokalnya lah, host lokalnya. Ini belum yang ke publish ya, belum masuk ke internet. Nah, kalau udah begini tinggal kita masuk ke GitHub. Kita upload file dari si file SAP-nya ini yang udah diekspor sama plugins dari QGIS 2 Web yang tadi. Nah, lanjut kita langsung ke GitHub-nya pertama. Nah, oke, untuk prosesnya ini pertama kita buat repositorinya dulu ya. Kebetulan saya udah buat nih baru repositorinya dengan nama albehavior.github.io. Nah, sekarang tinggal kita upload aja nih buat file-filenya. Nah, kita upload file, kita pilih. Nah, kita cari nih, tadi kita naruh file di mana? Kan tadi saya naruhnya di UTS SIG fix. Kita pilih, terus kita blok semua filenya buat diupload. Kenapa yang style nggak saya blok, yang style saya akhirin? Soalnya di GitHub itu ada syarat kalau misalkan lebih dari 100 item atau 100 file yang diupload itu bakal kepotong. Jadi saya pisah karena udah saya hitung itemnya itu ini ada 100 lebih. Jadi biar nggak 100 nggak kepotong, biar aman saya pisah dulu. Stylenya saya akhirin. Oke, salah. Oke. Sekarang tinggal kita tunggu penguploadannya. Oke, dikit lagi.
Oke, udah mau selesai, bentar lagi. Walaupun masih ada lama, masih ada satu lagi yang belum diupload, folder style. Oke, selesai. Kita commit change, loading dulu. Sebenarnya emang yang bikin lama durasi videonya itu mungkin pas proses penguploadannya kayaknya. Nah kalau udah, kita upload lagi nih, satu lagi yang belum tadi, buat folder style. Salah, hampir aja. Kalau misalkan kita salah upload file atau itunya, foldernya, itu bahaya guys. Itu malah error nanti, malah nggak bisa. Udah kita upload nih file stylenya. Ada 84 totalnya. Oke, masih ada 60 file lagi. Mohon bersabar, ini ujian rada lama ya guys ya. Saya udah gak sabar, tinggal upload doang ini. 62, 63, 64. Oke, udah mau selesai guys. Oke, kalau udah selesai, commit change lagi. Proses dulu. Jadi ini kenapa kita taruh di GitHub? Seperti yang saya bilang di awal tadi, itu buat nampilin si petanya ini secara online, secara publish gitu. Jadi semua orang tuh bisa ngeliat, bukan lokal doang, lokal host, tapi satu internet gitu loh. Nah kalau udah itu, coba kita cek dulu apakah filenya benar. Ada 4 folder dengan satu indeks HTML. Kita cek. Nah ternyata buat foldernya itu di sini ada 5. Cuman memang untuk yang nggak ada di sini kan image ya, bisa dilihat. Layer ada, resource ada, style web font ada, index juga ada. Nah buat image ini emang kosong, nggak ada, karena kita kan nggak nge-export foto ya, tapi lebih ke apa namanya, material buat si petanya ini gitu. Jadi kalau misalkan udah semua, tinggal kita copy nih linknya. Ini link repository kita, tinggal kita copy buat nanti kita tampilin. Nah gue ya copy, enter. Nah kalau misalkan udah kayak begini, berarti udah sukses nih, udah bisa. Nah mungkin kita cek dulu, kita zoom in apakah udah bener, ada apakah yang jaya. Kita zoom out lagi. Nah berarti ini udah bener ya guys ya. Oke, kalau gitu mungkin saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.